Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Guang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Hebat SD Negeri 2 Guang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara desiminasi pada siang hari ini. Sebelum kita mulai ke acara inti, Tiang minta tolong kepada Bapak Kepala Sekolah agar memberikan beberapa kata untuk acara desiminasi pada siang hari ini. Silakan kepada Bapak. Selamat siang Bapak Ibu Guru semua. Oke, jadi terima kasih atas waktunya Ibu Nini yang hari ini akan melaksanakan diseminasi terkait tugas dalam modul pendidikan guru penggeraknya. Jadi diharapkan bisa setidaknya berbagi dengan teman-teman kita di sini apa-apa yang menjadi pemahaman baru yang Bu Nini peroleh selama pendidikan untuk terkhusus di modul ini bisa disampaikan ke teman-teman lain, dan harapannya teman-teman kita bisa menerapkan di kelasnya masing-masing bersama murid-muridnya dan bisa terinspirasi oleh kegiatan yang kita lakukan hari ini. Jadi yang harapkan Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan tanpa mengurangi makna. Kegiatan ini kita jalankan serius tapi santai. Jadi itu saja dari dia. Terima kasih atas waktunya. Selamat berproses. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama. Terima kasih. Terima kasih sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk kegiatan selanjutnya, sebelum kita memulai acara desiminasi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar semua kegiatan berjalan dengan lancar. Doa yang pimpin, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik Bapak Ibu, langsung saja kita ke acara inti. Sebelumnya selamat datang Bapak Ibu Guru Hebat SD Negeri 2 Guang. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, serta saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Perkenalkan, Tiang adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Gianyar. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak ini. Adapun konsep inti budaya positif yang akan saya jelaskan pada siang hari ini, yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, yang ketiga teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam 5 posisi kontrol, yang terakhir segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, lanjut ke pembahasan pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Tentunya di dalam perubahan paradigma belajar ini kita beralih ya Bapak Ibu, beralih dari kurikulum K13 menuju ke kurikulum Merdeka, yang sekarang kita semua kelas sudah menerapkan kurikulum Merdeka saat ini. Nah, adapun pembelajaran dengan paradigma baru ini, yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, maksudnya di sini adalah
kita mengajar siswa sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Yang kita laksanakan di awal pembelajaran yaitu apa ya Bapak Ibu ya? Asesmen diagnostik. Ya, di sana kita meneliti, mengecek bagaimana karakter siswa itu, bagaimana cara belajarnya. Ya. Yang kedua, itu pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Maksudnya pembelajaran sepanjang hayat itu Bapak Ibu, itu siswa belajar bukan hanya sekarang, bukan hanya nanti, tapi untuk seumur hidupnya. Sampai kelak nanti dia tetap akan belajar. Jadi ilmu yang kita berikan sangat penting untuk pembekalan siswa nantinya. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Maksudnya holistik di sini Bapak Ibu adalah pembelajaran peserta didik secara menyeluruh. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Maksudnya di sini kita mengajarkan siswa bukan berdasarkan budaya asing, tapi berdasarkan budaya kita di sini. Jadi kita kaitkan dengan masyarakat, orang tua siswa, begitu, agar mendukung pembelajaran kita di sekolah. Kemudian yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Seperti tadi, anak-anak itu belajar untuk masa depannya. Murid impian kita nanti seperti apa? Seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, perubahan paradigma. Perubahan paradigma bisa kita lihat dari kegiatan kepalan tangan. Dan mari kita praktekkan ya Bapak Ibu, kegiatan kepalan tangan ini. Yang pandu, izin. Kita dikelompokkan menjadi dua kelompok ya, kelompok A dan kelompok B. Ya, jadi Sinta sama Bu Dek ya. Jadi kelompok A, kelompok B, Sinta A, Bu Dek B. Ya. Nah, di sini kelompok A silakan menulis dalam satu kertas. Tulislah benda berharga atau barang berharga yang Bapak Ibu anggap berharga, entah itu uangnya yang berharga, entah itu handphonenya yang berharga, boleh silahkan. Boleh menulis apapun yang menurut Bapak Ibu berharga. Tulis di kertas. Kecil saja, biar bisa dikepalkan di tangannya. Siapa yang ini? Nulis yang apa yang ini? Yang A. Yang A menulis ya. Yang B nanti teknisnya saya jelaskan. Yang B tidak ikut menulis ya, hanya yang A menulis. Enggak, kelompok sini A, kelompok Bu Made B. Tapi yang cewek tadi ini. Oh ya. Pak D merayu. Pak D. Ya, sama Pak D ya. Sudah? Silakan ditulis barang berharga. Logikanya kalau sudah berharga, kita pasti enggan untuk mengasih ke teman kita, saudara kita, ke orang lain begitu. Silakan. Boleh?
apa kalung berliannya yang berharga boleh ditulis di sana. Ya, sudah ditulis Bapak, Ibu? Ibu Sinta sudah menulis? Ibu Sinta yang menulis, nanti Ibu Kadek yang mencoba mengambil. Oke, boleh. Apa saja barang yang berharga yang Bu Sinta enggan untuk kasih ke orang lain? Oke, sudah? Dibulatkan Bu Sinta? Ya, cukup satu ya. Ya. Nah, tunggu dulu Bu Sinta. Sinta masih ini bingung nulis barang berharganya apa ya gitu. Semuanya berharga. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu kelompok A pegang erat-erat kertasnya. Sekarang tugas dari kelompok B adalah bagaimana membujuk, merayu, tapi jangan memaksa dengan kekerasan ya. Jadi membujuk dengan sedemikian rupa agar kelompok A memberikan barang berharga yang dimiliki. Ya. Tapi kalau kelompok A ingin memberikan, boleh, bebas. Sekarang kalau tidak, itu barang berharga. Kalau diberikan ke orang lain, berarti kita memberikan barang berharga milik kita ke orang lain. Ya, silakan. Mulai dari sekarang silakan kelompok B merayu temannya agar barang berharganya diberikan ke kita. Boleh menyuap ya? Boleh, kalau mau. Kelompok A kalau mau kasih uang suapan, boleh. Ayo dimulai Bapak Ibu. Silakan. Wah, bagus ancamannya Bu Nuni itu, bagus. Semua masih kuku dengan ini roket. Semua masih kuku ya dengan pendiriannya. Pak Eka, bayangkan sekarang yang datang itulah Ibu Pak Eka. Tidak bisa. Ini sangat-sangat berharga. Wah, istrinya ditulis di sana. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Ayo
Oke, sudah cukup ya, sudah cukup. Kelompok A masih tetap memegang ininya, komitmennya, Saya masih memegang barang berharga. Oke, ternyata barang berharga kelompok A masih tetap dipegang oleh orangnya sendiri. Ya, ini baik Bapak Ibu yang jelaskan sedikit. Kita berefleksi sedikit dari kegiatan yang tadi. Nah, di sini dalam teori kontrol sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Kelompok mana? Iya. Kalau dilogikakan, kalau kita bayangkan kelompok A itu adalah murid, kemudian kelompok B itu adalah guru. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid kita. Kadang kita bisa menyuruh murid untuk tolong lakukan itu. Pada masanya dia mau melakukan. Tapi sebenarnya pada masanya dia tidak mau melakukan itu. Karena murid itu pada dasarnya tidak bisa dikontrol. Begitu nih Bapak Ibu nih. Selanjutnya, nah ini adalah ilusi-ilusi, miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, itu hanya ilusi ya Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini adalah perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol. Siapa sih yang sesungguhnya memiliki kontrol? Kemudian stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Tapi pada kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sebenarnya kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, menurut Bapak Ibu, apa artinya disiplin? Siapa yang mau memberikan pendapatnya tentang apa sih disiplin itu? Taat pada peraturan. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Disiplin itu apa? Ada? Iya. Melaksanakan tugas tepat pada waktunya dan taat pada peraturan. Ya, bagus Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, disiplin positif, di sini kita akan belajar tentang disiplin positif, yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin di sini, disiplin positif itu adalah apa yang dilakukan oleh murid dilakukan dengan motivasi dalam dirinya sendiri, motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya, tanpa adanya sogokan, ancaman maupun hukuman dari orang lain begitu. Disiplin positif menggunakan motivasi internal dalam diri untuk mencapai tujuan, bukan menggunakan motivasi eksternal seperti hukuman, ancaman, sogokan maupun pujian dari orang lain. Nah, di sini kita akan belajar tentang nilai-nilai kebajikan universal. Kalau kita bicara tentang universal, artinya nilai-nilai tersebut sudah mendunia, Bapak Ibu. Sudah sifat-sifatnya sudah ada di dunia, meluas begitu. Nah, setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita tanamkan ke anak-anak murid kita. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Keenam, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Maaf Bapak Ibu. Tapi ada lagi nilai-nilai kebajikan yang lain ya Bapak Ibu selain ini. Selanjutnya kita melangkah ke motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi adalah sedikit penjelasan tentang motivasi menurut UNO. Adalah penggerak, pendorong dalam diri seseorang yang mempengaruhi semangat untuk bertindak, melangkah, dan menentukan arah dalam melakukan sesuatu sehingga tercapai hasil atau tujuan tertentu yang memberikan kepuasan. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan teori motivasi perilaku manusia itu ada yang berasal dari luar, yaitu motivasi eksternal, kemudian motivasi internal, motivasi dari dalam diri manusia. Nah, dalam teori motivasi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya kita berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Apa ya yang akan terjadi kalau kita tidak belajar dengan rajin? Contohnya, itu adalah motivasi eksternal. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, biasanya anak-anak sering mendapatkan imbalan dari gurunya. Itu pikirannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya ya. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal. Nanti diharapkan dalam penyusunan keyakinan kelas, diharapkan sekali anak-anak
mengeluarkan pendapat dan idenya melalui motivasi di dalam dirinya, sehingga terbentuklah keyakinan kelas untuk mencapai kelas yang kita impikan bersama-sama. Kemudian penghargaan. Penghargaan adalah suatu bentuk reward yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik, melakukan sesuatu keunggulan atau prestasi, memberikan suatu sumbangsi atau berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai target yang ditetapkan. Selanjutnya hukuman. Sebelum ke hukuman, apakah Bapak Ibu pernah melakukan hukuman ke peserta didiknya? Tidak. Bagus sekali. Sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Nah, hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan pelanggaran yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali di kemudian hari. Nah, baik Bapak Ibu, sedikit saya jelaskan tentang hukuman dan konsekuensi. Pertama, hukuman biasanya adalah sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Tapi konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit dari fisiknya maupun hatinya untuk jangka waktu yang panjang. Tapi konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Tapi dalam konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Kemudian hukuman adalah paksaan, sedangkan konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman adalah konsep diri yang buruk, tetapi konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman, anak akan merasa marah, kemudian memiliki rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Tetapi dalam konsekuensi, anak akan kehilangan hak, kemudian dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara. Nah, Bapak Ibu, kita urut pendapat di sini dari apa yang sudah saya paparkan tadi. Di sini ada tindakan-tindakan guru yang mencerminkan keseharian guru dalam mengajar. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Itu merupakan hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi.
Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Baik, Bapak Guru, Bapak Ibu Guru hebat. Jawabannya sangat tepat sekali. Tadi antara hukuman dan konsekuensi, jawaban Bapak Ibu sudah sangat tepat. Ayo kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya kita akan belajar restitusi, Bapak Ibu. Saya jelaskan sedikit. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dari tadi kita belajar hukuman, konsekuensi, restitusi. Kita lihat bersama-sama mana yang lebih tepat kita terapkan di dalam proses pembelajaran. Nah, biasanya hukuman itu akan membentuk siswa menjadi identitas yang gagal. Dapat dilihat dari sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Dia pasti akan trauma jika dia tidak membuat PR tapi disuruh lari 10 kali mengelilingi lapangan basket. Kemudian hukuman adalah korban mendapatkan keadilan. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Terus perilaku pasif dan agresif. Kemudian apabila kita menerapkan disiplin dari konsekuensi dan restitusi, jadi anak-anak akan menjadi anak yang identitasnya sukses atau disiplin. Ya, kita lihat dari konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Misalnya ada salah satu anak yang menumpahkan air di atas meja, jadi dia konsekuensinya mengelap kembali air yang ada di atas meja. Kemudian restitusi itu merupakan pilihan. Dari kejadian tadi tidak ada pilihan lain yang dia harus mengelapnya di air yang di dalam meja. Itu pun atas dasar kemauannya sendiri. Motivasi yang ada dalam dirinya, otomatis dia akan mengelap meja yang dia tumpahi air tadi. Nah, di sini akan saya jelaskan 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu dari kelas 1 sampai kelas 6 tentunya sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya? Sudah. Bagus ya. Kita sudah mempunyai keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Kita lihat di sini. Nah, di sini saya mempunyai pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja?
Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Apa peraturan kelas itu sama dengan keyakinan kelas? Berbeda. Nah sekarang kenapa? Kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Ada yang mempunyai pendapat? Ayo Pak Eka, mungkin pendapatnya. Ya, jadi terkait mengapa harus keyakinan kelas dan apa perbedaannya dengan peraturan, mungkin hanya merefresh sedikit. Kalau peraturan itu kan ada di sekolah ataupun di tiap-tiap kelas itu memang sudah ada. Itu dibuat oleh, entah itu dibuat oleh guru ataupun sekolah melalui aturan akademik. Jadi peraturan-peraturan yang ada di sekolah itu asal muasalnya berasal dari sekolah ataupun dibuat oleh guru. Beda hanya dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berangkat dari suatu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas berangkat dari kelas impian yang diinginkan oleh anak atau siswa-siswa kita. Jadi seperti apa kelas yang mereka impikan, kelas yang seperti apa yang mereka inginkan. Nah dari harapan-harapan itu mereka sepakati apa-apa yang harus mereka lakukan di kelasnya agar terwujud kelas impian. Dari kesepakatan kelas itu mereka meyakini bahwa nilai-nilai itu akan mereka lakukan agar terwujudnya kelas yang mereka impikan. Jadi perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas itu, kalau peraturan itu atau asal muasalnya dari lembaga ataupun dari sekolah ataupun dari guru yang membuat. Kalau keyakinan kelas, siswa yang meyakini. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Eka atas pendapatnya yang sangat luar biasa. Nah, dari jawaban Pak Eka itu mengapa tidak peraturan, mengapa harus keyakinan. Jadi peraturan itu sudah ada sebelumnya yang dibuat dari lembaga sekolah atau guru tersebut. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita sudah sepakati antara guru dan siswa untuk mewujudkan kelas impian yang kita inginkan bersama di kelas tersebut, begitu singkatnya. Kemudian saya ada pertanyaan lagi. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa jawabannya? Kita berangkat dari sini. Pertanyaan yang nantinya akan mengarah ke keyakinan kelas. Mengapa? Banyak jawaban. Kenapa kita harus menggunakan helm saat berkendara? Agar tidak ditilang. Lagi? Untuk keselamatan. Lagi ada? Kalau saya menggunakan helm agar tidak masuk angin ya Bapak Ibu ya, atau agar make upnya tidak luntur ya. Ada lagi kenapa harus pakai helm? Agar kepala tidak panas, nanti kalau jatuh agar tidak terbentur di benda keras, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi beraneka ragamlah jawaban Bapak Ibu. Contohnya tadi agar tidak ditilang. Nah itu merupakan peraturan yang sudah ditetapkan dari pusat. Kalau kita tidak memakai helm, otomatis kita akan ditilang. Tapi kalau kita memakai helm, saat kapanpun kita pergi, awalnya itu hanya peraturan, awalnya kita tidak ingin ditilang, awalnya kita untuk keselamatan dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah kita yakini, kalau keinginan itu berasal dari dalam diri kita,
itu otomatis setiap kita pergi bepergian kita akan otomatis ngambil helm. Itu motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Tapi kalau saya takut ditilang nih, jadi saya harus pakai helm. Nah, itu motivasi yang berasal dari luar diri kita karena aturan. Nah, sama halnya mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak itu saat COVID ya. Pernahkah sekarang Bapak Ibu mengenakan masker setelah COVID berakhir? Pernah? Sering? Nah, itu sudah merupakan faktor intrinsik, faktor dari dalam diri Bapak Ibu. Otomatis Ibu akan mengenakan masker terus untuk menjaga kesehatan Bapak Ibu. Begitu. Ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Agar apa? Berjalan tertib. Ya. Nah, Bapak Ibu mengaitkan ke keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Kalau aturan itu aturan-aturan tadi kalau tidak berasal dari motivasi intrinsik, jadi kita akan abaikan. Kalau tidak COVID, kita tidak mengenakan masker. Tapi kalau sudah keyakinan, kalau sudah kita yakini, jadi kita akan otomatis terus menggunakan masker walaupun tidak COVID. Sama dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu adalah berasal dari motivasi intrinsik. Agar kita bisa kita meyakini apa yang aturan-aturan apa yang sudah kita sepakati, kita yakini, jadi kelas impian kita akan terwujud nantinya. Nah, untuk keyakinan kelas ini, keyakinan yang dimotivasi dari dalam diri itu akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah proses pembentukan keyakinan kelas. Tentunya Bapak Ibu sudah jalankan di kelasnya masing-masing selama proses pembentukan keyakinan kelas. Tapi yang saya lihat Bapak Ibu sekarang keyakinan kelas pun sudah ada yang menjual di online. Kadang kalau ada yang menjual berarti ada yang membeli. Jadi kita membeli keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang tidak kita yakini bersama murid kita. Ya. Nah, sekarang kita diharapkan untuk membentuk keyakinan kelas sendiri yang tentunya itu disetujui dan direalisasikan bersama dengan murid beserta guru. Ya, pembentukan keyakinan kelas yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Biasanya keyakinan kelas 1 dan kelas 5 itu berbeda cara penyampaiannya dan pola pikirnya. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya terdiri dari 3-7 butir pernyataan. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah sudah dilaksanakan tahap-tahap ini Bapak Ibu dalam pembentukan keyakinan kelas? Apa keyakinan kelas Bapak Ibu dari kelas 1
tahun ajaran lalu sampai tahun ajaran sekarang masih sama? Berbeda? Iya. Baik, terima kasih. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang keyakinan yang perlu disepakati di kelas. Jadi mereka kita tanyakan bagaimana kelas impian kelas yang mereka impikan. Apa tidak ribut saat pembelajaran berlangsung, apa menjaga kebersihan kelas dan lain sebagainya. Ya. Kemudian setelah pendapat dicurahkan, anak-anak mencatat semua masukan murid di papan tulis atau di kertas post-it. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, kelompokkan setiap pernyataan murid. Kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya mempersilahkan kembali warga kelas untuk meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas. Kemudian dihias dan dibuat bersama-sama sedemikian rupa. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Apakah sudah dilaksanakan Bapak Ibu? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini contoh keyakinan kelas dari kelas rendah dan kelas tinggi ya. Dari kelas 1 misalnya setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian di keyakinan kelas 5 bahasanya lebih mendalam lagi, selalu bersikap positif. Ya, jadi perbedaan pola pikir anak kelas rendah dengan anak kelas tinggi begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang akan kita bahas kebutuhan dasar manusia. Tentunya semua orang punya kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Anak-anak kita di sekolah juga punya kebutuhan. Yang pertama itu kebutuhan akan penguasaan. Contohnya anak-anak ingin merasa lebih di kelasnya atau di kelompoknya. Kemudian kebutuhan untuk bertahan hidup, tentunya anak-anak butuh makan, butuh minum, butuh rumah, butuh kesehatan untuk melangsungkan kehidupannya. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Di kelas Bapak Ibu pasti ada murid yang ingin diberikan kasih sayang berlebih. Jadi setiap dia melakukan sesuatu, dia ingin diapresiasi. Itulah dia ingin merasa dikasih sayang dan merasa untuk diterima. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Nah, anak-anak di kelas itu pasti ada salah satu siswa yang membutuhkan kebebasan. Seperti asesmen diagnostik, dia tidak mau belajar dengan hanya ceramah saja gurunya, tidak hanya mau mendengarkan, tapi dia ingin melihat video, mendengar musik cara belajarnya. Nah, itu dia ingin bebas dalam mengekspresikan cara belajarnya, begitu. Kemudian anak-anak juga mempunyai kebutuhan akan kesenangan. Dia senang belajar di luar kelas, seperti di halaman, menyatu dengan alam. Ya, kita harus mengimbangi. Dia suka bermain, kemudian dia suka bercanda. Ya, kita sebagai pendidik harus mengimbangi, begitu.
Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nanti saya ingin curang pendapat dengan Bapak Ibu. Saya ingin mendengar apa sih pendapat Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol guru ini. Nah, pertama ada posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian posisi kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Pastinya berdampak negatif pada siswa karena siswa merasa tersakiti dan merasakan ketidakadilan. Kemudian posisi kontrol sebagai teman itu mengontrol siswa melalui persuasi, sering diskusi. Kemudian posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Biasanya dengan kalimat kamu tidak mau melakukan ini demi ibu loh, demi orang tuamu, nanti membanggakan orang tuamu, tolong kerjakan ini dulu. Nah, itu biasanya posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai pemantau itu mengandalkan penghitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi guru itu memantau perkembangan siswa, seperti apa proses belajarnya. Kemudian sebagai manajer, itu guru berbuat sesuatu bersama dengan siswa. Jadi kolaborasi antara guru dan siswa untuk mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif begitu. Nah, kalau guru pembuat penghukum, sebagai penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian kalau guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, biasanya berceramah, menunjukkan kecewaan yang mendalam. Contohnya, ibu sangat kecewa, kamu tidak bisa menjawab tadi. Nah, itu pembuat murid merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, itu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Nanti kalau kamu bisa menjawab, ibu kasih permen, reward. Kemudian sebagai pemantau, guru menghitung dan mengukur sampai sejauh mana sudah ilmu yang bisa dia capai sebagai peserta didik dalam menerima pembelajaran. Kemudian sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, sebagai penghukum biasanya guru itu berkata, kalau kamu tidak melakukannya, ibu akan suruh kamu membersihkan toilet. Kalau kamu tidak mau mengerjakan tugas ini, ibu suruh kamu berjemur di lapangan. Ya, begitu contohnya. Kemudian merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu loh, karena kamu tidak mau maju ke depan. Kemudian sebagai teman, ya sudah, nanti ibu yang bantu bereskan. Kemudian sebagai pemantau, apa peraturan yang sudah kita sepakati. Nah, apa konsekuensinya kalau kamu tidak buat PR, apa konsekuensinya? Nah, itu posisi guru sebagai pemantau. Kemudian kalau sebagai manajer, kita akan bilang ke siswa apa yang kita yakini. Apa kamu meyakini hal tersebut? Apa keyakinan kelas kita? Begitu. Jadi itu
guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol tadi Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu berpendapat posisi kontrol yang mana yang sudah Bapak Ibu terapkan selama proses belajar mengajar di kelas. Ada yang mau berpendapat? Ya, Ibu Nunik dulu ya. Iya, terima kasih Bu Nini. Kalau dari saya yang sudah saya lakukan 5 dari 5 posisi kontrol itu yang sudah saya lakukan di kelas itu mungkin yang sudah melaksanakan yang teman, pemantau dan manajernya. Kalau dari teman itu mungkin saya sudah sering melaksanakan itu di kelas mungkin karena kita harus memposisikan diri kita sebagai teman dari anak-anak biar mereka tidak terlalu takut mungkin kepada kita ataupun tidak tegang dalam proses pembelajaran. Itu sering saya lakukan. Terus sebagai pemantau. Nah, di sini sebagai guru memang tugas kita adalah memantau peserta didik kita di mana dari segi nilai-nilainya bagaimana kita menilai anak-anak itu dengan menggunakan dengan metode observasi mungkin. Nah, dari sana kita bisa memantau, menilai bagaimana sikap ataupun keterampilan anak-anak. Terus dari manajernya kita juga sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Terus juga kita juga sering melakukan sharing pendapat kepada anak-anak mengenai bagaimana perasaan mereka di dalam kelas. Seperti itu Bu Nini. Baik, terima kasih Bu Nuni, pendapatnya yang sangat luar biasa. Itu Bu Nuni sudah menerapkan 3 posisi kontrol ya. Yang pertama sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Mungkin Bapak Ibu yang lain pasti berbeda pendapat. Ya, kelas rendah dan kelas tinggi yang notabene siswanya berbeda-beda karakter, berbeda sikap. Jadi perlakuan kita juga pasti akan berbeda dari kelima posisi kontrol ini. Mungkin Bapak Pak Kadek ya. Iya, baik, terima kasih Bu Nini atas waktunya. Kalau dari kelima posisi kontrol yang mana sudah diterapkan, pada intinya dalam posisi kontrol itu kan pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya masing-masing. Nah, kalau untuk Tiang sendiri sudah menerapkan posisi kontrol sama seperti yang disampaikan Bu Nuni, yaitu yang pertama adalah sebagai teman. Karena kalau Tiang lihat di kelas tinggi itu kadang-kadang muridnya itu kan semakin semakin dewasa. Nah, anak yang semakin dewasa kadang-kadang mereka perlu teman, ya perlu teman untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Itu artinya kalau memposisikan guru itu memposisikan dirinya sebagai teman, nanti anak itu tidak akan canggung lagi untuk bertanya atau ada suatu permasalahan pada gurunya, karena teman selain guru juga ada teman di kelas yang lain. Jadi mereka seperti di kelas kita ada teman, tetapi ada juga batasannya. Seperti batasan untuk berteman itu seperti apa? Tetap guru Nike seperti dibilang teman, tetapi
dia guru sebagai pengajar dan pembimbing anak-anak. Selain teman, juga pemantau juga yang laksanakan, ya, karena tugas guru di sana adalah memantau peserta didiknya, baik itu dari pertumbuhan, perkembangan, dari keaktifan, kreativitas dan yang lainnya di kelas. Itu saja sih Bu Nini. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Pak Kadek, pendapatnya yang luar biasa juga. Ternyata Pak Kadek juga telah memposisikan diri sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Mungkin apakah ada Bapak Ibu yang memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah? Tidak? Mungkin terkhusus bagi siswa yang cerewet gitu misalnya. Jadi kita memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah. Contohnya, masa kamu tidak mau sekolah demi ibu loh? Masa kamu tidak mau datang lebih awal demi ibu loh? Ya, pernah nggak Bapak Ibu melakukan itu? Pernah ya? Tapi pada salah satu siswa tertentu begitu ya Bapak Ibu. Iya, betul. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, itu segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu ada validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas, yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, dalam validasi kebutuhan ini kita menanyakan ke siswa, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian dalam menstabilkan identitas, kita dapat merealisasikannya dengan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, yang tadi menstabilkan identitas, itu kita bisa mengajukan pertanyaan. Contoh, kemarin saya berdialog dengan salah satu siswa dengan percakapan bahwa siswa tersebut melanggar aturan sekolah, yaitu datang terlambat. Itu kita menstabilkan dulu identitasnya. Jangan langsung mengejudge murid. Kenapa kamu terlambat? Kok terlambat datangnya? Nah, itu sudah salah. Ya, dengan segitiga restitusi ini kita akan menyelesaikan masalah tanpa mengejudge siswa, tanpa menurunkan
mentalnya, tanpa mengganggu psikologisnya. Ya. Nah, seandainya ada siswa yang datang terlambat, kita ajukan pertanyaan. Kita stabilkan dulu identitasnya dengan mengajukan pertanyaan. Contohnya, berbuat kesalahan itu wajar. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan. Begitu. Kemudian kita juga bisa mengajukan pertanyaan bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Nah, kalau kita di SD biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan bahasa yang keibuan begitu ya. Menstabilkan identitasnya. Ibu juga pernah salah, bapak juga pernah salah. Tidak ada yang manusia yang sempurna. Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, begitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu adalah tahapan validasi tindakan yang salah. Nah, tahapan validasi tindakan yang salah ini kita dapat mengajukan pertanyaan, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini, atau kamu bukan melakukannya tanpa sesuatu alasan. Kalau misalnya tadi dia datang terlambat, tanyakan kenapa kamu bisa terlambat. Kamu terlambat pasti ada alasannya. Kenapa? Begitu ya, Bapak Ibu ya. Di sana kita validasi tindakannya yang salah. Kalau seandainya dia bilang, oh ya Bu, saya terlambat karena saya begadang kemarin nonton HP, begitu misalnya. Nah, itu nanti kita validasi tindakannya. Oh, kamu begadang, pantesan kamu bisa terlambat. Jadi kita stabilkan lagi dengan kalau misalnya besok kamu tidak terlambat lagi, jadi kamu tidak boleh begadang nanti lagi malam. Jangan main HP sampai malam, begitu. Nah, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini kita bisa mengajukan pertanyaan dengan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, tadi dengan kasus yang terlambat tadi, nanti kita bisa tanyakan ke anaknya, kamu masih ingat kesepakatan kelas yang kita telah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Replay dia, kembali lagi keyakinan kelas. Kalau dia ingat, oh iya berarti kamu salah atau tidak? Salah Bu. Ya, pasti dia mengingat bahwa dirinya melakukan kesalahan. Ya, kita kuatkan lagi dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati antara guru dan siswa. Nah, baik Bapak Ibu, demikian pemaparan siang untuk desiminasi pada siang hari ini. Sekarang saya buka dengan sesi diskusi. Seandainya Bapak Ibu ada pertanyaan, ada hal-hal yang belum dipahami, atau ada kasus-kasus yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas tapi masih menemui kesulitan, boleh kita urung pendapat di sini, kita berdiskusi di sini. Nanti yang tahu solusinya bisa mengajukan pendapatnya. Nggih, Bapak Ibu, sesi diskusi tiang buka. Apa ada pertanyaan, nggih? Apa ada keluhan dalam proses pembelajarannya? Ya. Baik, terima kasih Bu Nini. Di
sini Tiang mau menanyakan sebuah pertanyaan. Di kelas Tiang menemui ada siswa yang sering mendorong temannya. Itu ada di kelas rendah. Ya. Nah di sini Tiang sudah sangat berusaha untuk melaksanakan tahapan dari segitiga restitusi ini. Yaitu dari yang pertama kita menstabilkan identitasnya, lalu memvalidasi kesalahannya dan menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah itu sudah Tiang laksanakan dan itu sudah dilaksanakan berulang kali. Namun peserta didiknya masih saja melaksanakan misalnya dia sering mendorong teman tanpa disengaja mungkin atau bagaimana gitu. Nah itu masih dilaksanakan. Nah bagaimana di sini yang menanyakan bagaimana caranya kita sebagai seorang guru agar kita mampu mengontrol anak didik tersebut. Terima kasih Bu Nini. Terima kasih pertanyaannya. Jadi Ibu Nuni ini mempunyai kesulitan di kelasnya mengontrol muridnya yang sudah ada salah satu siswa yang sering mendorong temannya dan sudah menerapkan segitiga restitusi, tapi kejadian itu masih berulang kembali. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang mempunyai pendapat atau solusi untuk masalahnya Bu Nuni? Ada? Ada solusi untuk masalahnya Bu Nuni? Mungkin Pak Eka? Cik. Mungkin sebelum dari Tiang dulu, dari teman-teman lain, ada tidak? Artinya kan permasalahan seperti ini mungkin saja ditemukan di kelas ataupun Ibu Nini selaku juga guru kelas juga menemukan hal yang sama. Kira-kira mungkin dengan yang dari Bu Nini sampaikan itu intensitas kekuatan siswa yang seperti itu nih lebih cenderung lebih sedikit. Kalau yang disampaikan ini kan sudah dalam kategori yang perlu kita awasi. Nah mungkin dari teman-teman yang lain atau rekan-rekan guru yang lain ada tidak hal-hal yang sama ditemukan sebelum nanti dari Tiang memberikan pendapat mungkin dari teman-teman yang lain ada tidak? Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana harusnya Bu Nuni? Baik, terima kasih. Nah, kalau terus mengulang kesalahan terus sebaiknya selaku wali berkoordinasi dengan orang tua lebih dekat. Terus nanti kan orang tua mengetahui apakah anaknya hasilnya bagaimana di sekolah dan di rumah bedanya seperti itu. Nanti kan bisa disesuaikan dengan bantuan orang tua. Seperti itu sih. Jadi jawaban Pak Wayan itu kita sebagai guru harus senantiasa berkolaborasi dengan orang tua siswa ya. Ada yang berpendapat lagi? Boleh, banyakkan pendapatnya. Bagaimana biar Bu Nuni mendapatkan solusi atas permasalahannya di kelas. Ayo Bapak Ibu, siapa yang mau berpendapat lagi? Ayo. Ya, baik, terima kasih Bu Nini. Tadi seperti kasus yang dialami oleh Bu Nini, yaitu bagaimana caranya jika ada anak yang memulai perbuatannya padahal itu sudah dikasih tahu, tetapi dia tetap berbuat seperti itu. Yang pertama tadi kan dibahas di sana tentang kesepakatan atau keyakinan kelas. Ya, nah dalam keyakinan kelas itu kan kita buatnya bersama-sama dengan siswa. Jadi yang membuat siswa, yang harus melaksanakan itu juga harus siswa. Jadi kita pertegas lagi untuk keyakinan kelasnya. Bagaimana ini kok bisa anak ini melanggar, si A misalnya melanggar, sedangkan kan kamu yang membuat. Itu harus kita yakinkan kembali pada intinya. Dan itu juga
dia tidak berpengaruh teman-temannya yang lain. Oh, si A misalnya berbuat salah, kok itu aja dihukum, dikasih tahu aja, tidak ada apa, bukan dihukum, diberikan pengarahan lah, tidak ada tindak lanjutnya atau gimana, tetap aja dibiarin. Biar ini tidak menular kepada anak-anak yang lain, maka itu juga harus dilaksanakan, pertegas kembali keyakinan kelasnya. Itu menurut yang buat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kadek, jawabannya sangat luar biasa. Itu katanya Pak Kadek dengan memperkuat lagi, menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama guru dan siswa. Mungkin Pak Eka menguatkan. Jadi solusinya apa yang disampaikan oleh teman-teman itu tadi ya. Jadi dari Pak Wayan dan dari Pak Kadek. Jadi memang benar adanya apa yang dilakukan oleh Bu Nuni awalnya itu sudah tanggung jawab sepenuhnya sebagai wali kelas sudah dilakukan. Dari mengawasi, dari memberitahu sampai melakukan tadi segitiga siswa ini udah. Cuma si siswanya yang masih mengulang melakukan hal-hal yang padahal sudah dikasih tahu. Nah, perlu kita ketahui pula juga kan untuk membentuk pribadi murid itu tidak cukup seorang guru. Perlu adanya kerjasama baik itu di rumah melalui orang tua dan keluarganya dan juga masyarakat. Sekarang kita sudah memberitahu mereka di sekolah kamu harus seperti ini, tapi di rumahnya dia ada pembiaran. Nah itu tadi adanya perbuatan yang berulang-ulang jadinya. Seperti yang Pak Wayan sampaikan, ya harus dikomunikasikan dengan orang tuanya. Apakah pembiaran seperti ini dilakukan di rumah? Karena di sekolah kita sudah kasih tahu untuk jangan seperti ini, kamu harus melakukan yang seperti ini, keyakinanmu seperti ini. Tapi di rumah malah pembiaran, ya berapapun kita kasih tahu akan tetap seperti itu di sekolah. Nah itu. Terus juga yang disampaikan Pak Kadek tadi benar juga. Jadi keyakinan kelas itu artinya mereka yakini, mereka yang membuat, ya mereka yang harus melaksanakan. Itu tadi. Jadi yang perlu sekarang kita semua lakukan adalah apakah kita mau seperti itu. Itu sekarang. Yang pertama, apakah kita mau terus-menerus berkomunikasi dengan orang tua, mengkonfirmasi, artinya memberitahu keadaan siswanya, terus keyakinannya seperti apa. Nah itu sekarang tantangannya di sana. Nah mudah-mudahan dengan belajar seperti ini dan dua solusi tadi bisa diterapkan dan mudah-mudahan ada perubahan dari siswanya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik itu penguatan dari Pak Eka ya, sangat luar biasa. Sedikit dari Tiang, selain menanyakan keyakinan, kemudian berkoordinasi, berkolaborasi dengan orang tua siswa, itu komitmen lagi satu ya, komitmen kita melaksanakan itu. Jadi kita tidak panggil, kita tidak kasih tahu anak itu tidak sekali, tapi komitmen. Setiap dia melakukan itu, kita ulangi lagi keyakinan kelas kita. Kemudian dia melakukan itu, kita ulangi lagi sampai dia mengingat, sampai dia meyakini bahwa dirinya salah. Begitu nih Bapak Ibu nih. Jangan selesai sampai di situ saja nih. Dan menurut Pak Eka juga kita harus bekerja sama dengan stakeholder kependidikan yang berkepentingan nih. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas diskusinya pada siang hari ini. Selanjutnya ya, sebelumnya diseminasi ini sudah berjalan dengan baik, dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang saya imbaskan, apa yang saya berikan itu bermanfaat bagi kita semua, Bapak Ibu selaku pendidik, kemudian untuk sekolah kita tercinta ini, untuk menumbuhkan
konektivitas siswa lebih baik lagi, begitu nih Bapak Ibu nih. Kemudian di dalam diseminasi ini, di dalam kita melakukan kegiatan, pasti tentunya ada refleksi dan umpan balik. Nah, refleksi dan umpan balik sangat saya harapkan dari Bapak Ibu atas apa pemikiran baru yang muncul dari kegiatan ini, apa yang pemikiran-pemikiran yang Bapak Ibu pikirkan dari kegiatan diseminasi yang sudah kita bersamai tadi. Kemudian apa yang Bapak Ibu sudah anggap baik dari pemaparan tadi, dari diseminasi tadi, dari materi-materi yang Bapak Ibu terima tadi. Kemudian apa yang perlu ditingkatkan lagi. Tiang minta refleksi dan umpan balik dari Bapak Ibu semuanya. Siapa yang mau berrefleksi terlebih dahulu? Oke, baik, saya akan mencoba memberi refleksi dan umpan balik tentang pemaparan diseminasi yang disampaikan oleh Bu Nini. Untuk yang pertama itu, apa pemikiran baru yang muncul dari kegiatan ini? Pemikiran baru yang munculkan mungkin yang bisa terangkan di kelas untuk pemaparan dari 5 kontrol dari segitiga restitusi dan yang lainnya, mungkin semuanya itu sudah baik sekali nanti yang bisa terapkan di kelas. Nah, untuk apa yang sudah dianggap baik itu semuanya dari pemaparan materi, dari pengucapan, dan dari materi-materi yang disampaikan, semuanya itu sudah sangat baik dan sudah sangat bagus. Dan apa yang perlu ditingkatkan lagi itu mungkin untuk menerapkan di kelas dengan baik. Terima kasih Bu Dek. Selanjutnya Bu Nuni, ayo. Baik, terima kasih Bu Nini. Di sini Tiang mau menyampaikan refleksi dan umpan balik sama seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Kadek. Pemaparan hari ini sudah sangat luar biasa sekali. Dari materi-materi yang telah disampaikan, ada banyak hal pemikiran baru yang telah muncul di benak Tiang yang mungkin nantinya bisa Tiang terapkan di kelas. Nah, dari apa yang perlu ditingkatkan lagi itu mungkin tidak ada lagi yang perlu ditingkatkan lagi karena ini sudah sangat luar biasa. Baik dari pemateri maupun dari peserta diskusi sudah sangat baik dalam berkolaborasi dan nantinya mungkin bisa diterapkan lagi di kelasnya masing-masing. Nih, sukses semua Bu Nini. Lagi satu, Pak Eka ya, berikan refleksi dan umpan balik sedikit. Banyak boleh. Oke. Dari saya untuk refleksi dan umpan balik, bisa ditayangkan ya panduan pertanyaannya. Apa pemikiran baru yang muncul dari kegiatan ini? Jadi pemikiran baru yang muncul dalam kegiatan ini, jadi saya selaku mendampingi teman-teman
semua di sini berharap apa yang sudah kita pelajari bersama di sini akan kita terapkan di kelas kita masing-masing bersama anak-anak kita dengan tujuan mewujudkan kelas yang Bapak Ibu semua impikan, tentunya dengan pendidikan yang berpusat pada siswa dan sesuai dengan potensinya masing-masing. Selanjutnya, apa yang sudah dianggap baik terkait dengan kegiatan diskusi ini, saya sependapat dengan Bu Nuni bahwa kegiatan diskusi ini sangat luar biasa, mampu memberikan pemikiran baru kepada kita semua, mencerahkan bahwasanya apa yang kita lakukan harus semuanya berimpact pada murid. Jadi ada hal yang perlu kita lakukan lebih lanjut, apa perubahan-perubahan perilaku dari siswa juga harus kita perhatikan dan berawal dari kegiatan ini. Jadi sudah interaktif, sudah antusias seluruhnya. Apa yang perlu ditingkatkan lagi? Tentunya yang perlu ditingkatkan lagi adalah intensitas hal-hal diskusi seperti ini bisa kita terapkan, bisa kita lakukan lebih lanjut, bukan saja dari rekan-rekan guru yang terinflasi dalam kegiatan CGP, tapi juga rekan-rekan guru lainnya. Bisa kita saling berbagi, kita bisa saling sharing demi mendapatkan pemikiran dan pemahaman baru yang lain. Terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih Pak Eka atas refleksi dan umpan baliknya. Nah, baik Bapak Ibu, inti pada refleksi dan umpan balik pada siang hari ini adalah aksi nyata yang diinginkan, ya. Aksi nyata dari Bapak Ibu, dari budaya positif yang sudah kita pelajari tadi bisa diimbaskan ke anak didiknya masing-masing di kelas. Ya, Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir secara utuh di dalam diseminasi pada siang hari ini. Dan keaktifan dan kolaborasi kita sangat luar biasa pada siang hari ini. Saya sangat apresiasi, sangat ucapkan terima kasih atas segala kolaborasi, atas segala pendapatnya dari Bapak Ibu. Yang terakhir, karena tadi kita buka dengan Om Swastiastu, jadi yang tutup acara niki dengan Om Santi, 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 Om.